Presiden grup Shen, Shen Yu. Anda diduga menggelapkan dana publik dan sengaja melukai orang lain. Silakan segera kembali ke stasiun bersama kami. Bekerja sama dalam penyelidikan. Di bawah. Kakak. Xiao Wan, Xiao Jiu. Jangan khawatirkan saya. Jika bukan untuk melindungi saya, grup Shen tidak akan menjadi sasaran. Kakak juga tidak akan ditangkap. Sekarang yang bisa melawan keluarga Zheng hanya He Tingzhou. Saya harus bertemu dengannya. Tuan muda, hujan ini semakin deras. Jika terus begini, tubuh Nona Song takutnya tidak akan tahan. Benar-benar kucing liar yang sulit dihadapi. Biarkan dia masuk. Ya. Keluarga Zheng adalah lawan yang sulit. Minta saya turun tangan. Apakah Anda mampu membayar imbalan ini? Dengar-dengar, adik Xuangsu baru-baru ini sedang mencari jodoh. Lagi pula, semua butuh pria. Bagaimana menurutmu tentang saya? Tidak begitu baik. Imbalan. Itulah saya. Got me looking so crazy right now, and the love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, and your touch got me looking. Inilah sikap Anda saat meminta bantuan. Maaf, saya tidak langsung merespons. Siapa yang menyuruhmu? Meskipun itu imbalan, Anda juga harus menunjukkan itikat baik kepada saya. Bolehkah? Teknologinya terlalu buruk. Tidak ada nilainya. Demi Shen Yu, apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apa saja, termasuk menjual diri? Song Xuangsu, keluarga Song kami. Hanya ada satu putri. Itu adalah putri saya. Kau anak haram. Pergilah sejauh mungkin. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Siapa namamu? Song Xuangsu. Jangan takut. Kau akan menjadi putri kecil keluarga Shen. Aku adalah adik Shen Yu. Jika tidak ingin terlibat, pergi saja. Sangat membosankan. Kenapa kamu marah? Jangan-jangan kamu datang untuk menagih? Aku hanya bermain dengan adikmu. Hanya main-main. Xiao Jiu bukan untuk kamu mainkan. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika berani mengincar Xiao Jiu lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Shen Yu, jika kamu berani menyerangku, siap-siap saja untuk masuk penjara.
Got me looking so crazy right now, and the love got Song Xuangsu, ekspresi wajahmu seperti ikan mati. Biar aku sedikit, tidak ada yang menarik. Bangun, pergi keluar. He Tingzhou, kamu tidak bisa dipercaya. Aku He Tingzhou, tidak suka memaksa orang lain. Lagi pula, kamu yang mendekati orang untuk tidur dengannya. Apakah kamu begitu rendah diri? Kamu. Apa sebenarnya yang baik dari Shen Yu? Apakah dia layak untuk kamu berkorban segalanya? Jika tidak menemukan bukti baru lagi, Shen Zong akan menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Song Xuangsu, kenapa kamu bisa begitu tidak sabar? He Tingzhou hanya berkata sedikit padamu, kan? Saat ini, menyelamatkan kakak adalah yang terpenting. Kali ini harus tahan. Gadis cantik. Gadis cantik. Keluarga Song tidak akan mengurusmu. Keluarga Shen dan Shen Yu juga sulit untuk menjaga diri sendiri. Kamu masih menunjukkan wajah masam padaku? Lepaskan tangan kotormu. Zheng Zuye, aku memperingatkanmu. Kamu telah membuat kakakku dan keluarga Shen menderita begitu parah. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Cepat pergi. Jika tidak, aku akan segera melapor ke polisi. Wah, mau melapor ya? Baiklah, silakan lapor. Sekarang keluarga Zheng di kota Yan menguasai segalanya. Aku lihat siapa yang berani menangkapku. Justru Shen Yu. Makanan penjara ini sudah pasti akan dimakan. Gadis cantik, saya juga tidak ingin memaksa kamu ke jalan buntu. Bagaimana denganmu? Asalkan kamu patuh. Layani saya dengan baik. Tunggu sampai saya puas bermain. Saya akan membebaskan kakakmu. Bagaimana? Sialan. Shen Yu benar-benar beruntung dalam hal cinta. Lihatlah pinggangmu ini. Seharusnya saya pada awalnya mengambilmu. Lepaskan. Jangan gunakan pikiranmu yang kotor dan menjijikan untuk mencemarkan nama baik kakakku. Song Xuangsu, kenapa kamu berpura-pura suci di hadapanku? Shen Yu menempatkanmu di sampingnya, mengatakan tidak pernah tidur denganmu. Siapa yang percaya? Hanya sedikit yang kamu dan kakakmu lakukan. Perbuatan kotor. Seluruh kota yang siapa yang tidak tahu? Kamu bilang saya menjijikan? Apakah kamu tidak merasa menjijikan dengan dia? Jangan menyangkal. Jika tidak ada pada awalnya keluarga Shen, bagaimana bisa untuk menjaga nama baik Shen Yu? Memaksa mengirimmu ke luar negeri. Ceritakan padaku, berapa kali kamu tidur dengan Shen Yu? Kalian tidur bagaimana? Jaga mulutmu baik-baik. Siapa cepat, dia akan mendapat hukuman. Lihat saja apa yang akan aku lakukan hari ini. Baru giliranmu. Kamu sangat suka mendahului. Atau, lebih baik kamu mati saja dulu. Ayahmu tidak menyangka, sudah membuatmu terpesona. Namun, segala sesuatu harus diperhatikan. Siapa cepat, dia dapat. Aku main dulu. Aku sudah bosan bermain. Baru kemudian giliranmu. Kamu sangat suka mendahului. Atau, lebih baik kamu mati dulu. Ayahmu sebelumnya sudah memperingatkanmu. Kapan kamu bisa belajar? Ikat anjingmu ini dengan tali. He Tingzhou, kenapa kamu begitu sombong? Seandainya bukan karena ayahmu ada di sini, aku sudah membunuhmu sejak lama. Lalu, bagaimana? Aku juga tidak suka padanya. Atau, kalian bunuh dia dulu. Lalu, datanglah untuk membunuhku. He Tingzhou, Tuan Muda Zheng. Kekuatan keluarga He saat ini di kota Yan sangat signifikan. Nenekmu sebelumnya telah mengatakan padamu, agar kamu tidak mengganggu keluarga He, terutama He Tingzhou. Baik. Kau memang hebat. Oh, Song Xuangsu hahaha. Tunggu saja. Wanita yang saya, Zheng Zuye, pilih. Tidak ada yang tidak bisa didapat. Sekarang juga pergi menghubungi keluarga Song. Ayo pergi dengan saya untuk melamar ke keluarga Song. Boleh saja. Mencariku semalam. Hari ini mencari orang lain. Bagaimana? Saya saja tidak bisa memuaskanmu.
Saya tidak mencarinya. Lagi pula, bukankah kamu sudah menolak saya? Kata mana yang saya gunakan untuk menolakmu? Itu kan kamu yang bilang kemarin. Kamu tidak suka memaksa orang lain. 6 kata ini. Kata mana yang dibaca, tolak? Kata mana yang dibaca, memutus? Silakan katakan, saya ingin mendengar. He thinks so. Apa sebenarnya kamu ingin mainkan saya? Sampai kapan ini akan berlangsung? Apakah kamu tahu? Kakakku sekarang. Shen Yu betapa beruntungnya. Tidak hanya bisa memiliki kamu, tapi juga membuatmu menangis untuknya. Kemarin bahkan menggoda. Hari ini bertindak sebagai wanita yang suci. Saya bisa menjanjikan akan menyelamatkan orang. Benar. Tapi saya punya satu syarat. Yaitu menjadi wanitaku. Wanita seperti apa yang kamu inginkan tidak ada, bahkan yang terkenal di kota Yan. Semua mengagumi di bawah celana jasmu. Kenapa rasanya aneh? Satu kalimat. Setuju atau tidak? Saya setuju denganmu. Kamu ngapain? Mulai hari ini, perhatikan jika lapar. Kamu harus menjawab teleponku. Selain aku, tidak boleh berjabat tangan dengan pria lain. Pelukan, ciuman, dan tidur. Termasuk kakakmu. Boleh, tapi aku juga punya satu permintaan. Hal ini, tidak boleh kakakku tahu. Jadi, biarkan aku melakukannya untukmu. Kekasih gelap, kan? Aku memang tidak bisa terlihat. Bukan. Jika kakakku tahu, dia pasti tidak akan setuju. $99.999. Tunggu di rumah. Song Xuangsu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu rela. Tinggal di sisiku. Halo, Bibi Chen. Xiao Su, cepat kembali. Ada masalah di rumah. Hahaha, Bibi, Anda terlihat sangat baik. Oh, gadis cantik kecil sudah kembali. Hahaha. Tidak menyangka, kan? Kita bertemu secepat ini. Saya lihat kali ini. Kamu mau lari kemana? Ibu angkat, Song Xuangsu. Kamu sangat berani. Berani tidak sopan kepada Tuan Muda Zheng. Kenapa kamu ada di sini? Ini adalah rumah keluarga Shen. Anggota keluarga Shen. Tidak menyambut anggota keluarga Song. Tolong segera pergi. Berani sekali, saya adalah kakekmu. Kau berani bicara seperti ini padaku? Tidak usah bicara tentang anak selingkuhan. Itu hanya menunjukkan kurangnya pendidikan. Anak dari selingkuhan. Itu tidak layak untuk diperhitungkan. Apalagi soal pendidikan. Jika ini terjadi pada putri keluarga Song, nama baik keluarga Song akan hancur. Semua akan hilang. Bawa dia pergi. Ajar dia aturan dengan baik. Jika tidak belajar dengan baik, jangan beri dia makan. Jika tidak patuh, pukuli dia sampai mati. Ibuku bukan orang sembarangan. Mereka adalah cinta yang bebas. Kamu yang memaksa memisahkan mereka. Pada akhirnya, tetap saja, itu adalah kesalahan keluarga Song. Dia yang seharusnya minta maaf. Bagaimana kau masih berani mengatakan ini sekarang? Cukup. Xuangsu, kakekmu datang hari ini. Ada satu hal penting. Apa itu? Song Xuangsu, kakekmu, dan juga ibu baptismu, sudah setuju untuk menjadikanmu istriku. Ibu baptis. Apa maksudnya dengan kata-kata ini? Apa artinya? Song Xuangsu, kau tidak mengerti bahasa manusia? Tadi Zheng Xiao sudah datang melamar. Kakek dan ibu Shen sudah setuju. Xuangsu, maafkan aku. Kamu juga sudah cukup dewasa. Saatnya menikah. Ibu angkat melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Ibu angkat. Dia Zheng Zuye adalah seorang orang yang hanya tahu makan, minum, dan berjudi. Xuangsu. Apa dia memberi saya obat? Ingin memiliki saya? Apakah kamu juga ingin saya menikah dengannya?
Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Zheng Xiao itu karena menyukaimu. Kenapa di mulutmu? Jadi berubah menjadi kata-kata kotor. Lagi pula, Zheng Xiao itu orang yang tampan. Keluarga Zheng itu besar dan kaya. Kamu tidak akan rugi jika menikah dengan mereka. Jangan tidak tahu diri. Tindakan yang begitu rendah. Sayang sekali kamu mengatakannya dengan begitu megah. Keluarga Song kamu yang mendesak untuk membahas pernikahan. Pada akhirnya, itu hanya ingin memanfaatkan angin dari keluarga Zheng. Mengorbankan saya seorang. Untuk kemakmuran keluarga Song kalian. Kamu sudah keterlaluan. Berani membantah saya? Shungs, saya hanya punya satu anak, Ayu. Saya tidak bisa hanya melihatnya di penjara. Tuan muda Zheng sudah bilang, asalkan kamu mau menikah dengannya, dia bisa menyelamatkan Ayu. Anggap saja, membayar kembali semua tahun ini. Atas budi baik keluarga Shen yang telah membesarkanmu. Bagaimana? Lagi pula, jika bukan karena Ayu ingin menyelamatkanmu, dia tidak akan secara tidak sengaja memukul tuan muda Zheng. Menjadi musuh keluarga Zheng. Dia berada dalam keadaan ini karena kamu. Nona Song yang cantik, bagaimana? Saya sudah bilang, tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Asalkan kamu patuh menikah dengan tuan muda ini, saya jamin sisa hidupmu akan hidup mewah dan berkecukupan. Saya tidak akan menikah denganmu meskipun mati. Jodoh yang diatur oleh orang tua. Dan Mak Comblang, urusan pernikahanmu bukan hakmu untuk memutuskan. Tidak mau menikah juga harus menikah. Sampai sekarang masih berani keras kepala. Sepertinya kamu tidak ingin menyelamatkan kakakmu. Tidak perlu. Karena Shungs, selama ini, saya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kalau bukan karena keluarga Shen, kau sudah mati kedinginan di pinggir jalan. Shen Yu sebelumnya hancur reputasinya karena kamu. Sekarang kamu malah membuatnya di penjara. Bisa-bisanya kamu hanya melihat dengan dingin. Bagaimana bisa kamu begitu egois? Kau bilang kau kembali untuk apa? Tidakkah kau baik-baik saja di luar negeri? Kembali hanya untuk menimbulkan masalah. Ibu, tenangkanlah diri Anda. Ibu angkat. Kau hanyalah bencana yang membawa sial. Tidak tahu berterima kasih sudah cukup. Bahkan ingin menghancurkan hidup Shen Yu selamanya. Mengapa Shen Yu dulu ingin mengambilmu kembali? Kenapa kau tidak pergi mati saja? Oh, cantik. Kau terluka? Aku merasa sakit hati. Karena keluarga Song dan keluarga Shen sudah setuju dengan pernikahan ini. Maka aku, hari ini akan membawa orang itu pergi. Perempuan murahan. Kau pada akhirnya. Bukankah jatuh ke tanganku juga? Ah. Kau wangi sekali. Aku sudah tidak sabar. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi denganmu. Wanita. Aku memberimu muka. Hanya kamu ini. Tidak tahu sudah berapa banyak pria yang sudah dimainkan. Menikahimu adalah kerugian besar. Aku berubah pikiran. Aku akan mengurusmu sekarang juga. Setelah aku puas bermain, aku akan mengantarmu ke klub. Biarkan ribuan orang menunggangi dan tidur denganmu. Nanti jika ingin memohon padaku, juga tidak ada gunanya. Hahaha. Ibu angkat. Lepaskan aku. Lihat aku hari ini tidak akan membiarkanmu pergi. Bibi, apa kamu tidak ingin menyelamatkan kakakku? Kalian semua tidak mendengar? Tuan muda Zheng akan menikah di sini. Cepat keluar semua.
Kamu sebaiknya menyerah padaku. Jangan lupa, hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Shen. Menyelamatkan kakakmu. Hahaha. Jangan. Ah. Barang patung PCU yang bernilai miliaran. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa? Itu aku. Unduh dan tonton lebih banyak. Itu aku. Tuan Muda Zheng. Jangan takut, aku ada di sini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Shen. Kamu ini apa? He Tingzhou. Kamu karena ini ditangkap oleh Shen Yu. Wanita yang tidur sembarangan. Berani melawan saya. Tuan Zheng, tolong jaga ucapanmu. Jika tidak bisa bicara, tutup mulutmu. Jika tidak, saya juga tidak keberatan. Menjahit mulutmu. Apakah kamu berani? Lihat saja apakah saya berani. Ayahmu hampir berusia 80. Saya lihat, dia bisa melindungimu berapa lama. He Tingzhou. Si manis ini. Sudah berapa kali kamu tidur dengannya? Hanya karena itu kamu membantunya. Shen Yu adalah saudaraku. Masalahnya adalah masalahku. Saya membantu keluarga Shen. Itu adalah hal yang wajar. Kamu omong kosong. Jika mau mengurus, sudah dari dulu. Baiklah. Tapi mengurusnya sekarang juga tidak ada gunanya. Bukti sudah jelas. Shen Yu sudah pasti di penjara ini. Keluarga Shen kalian. Siap-siaplah untuk hancur. Hahaha. Benarkah? Coba telepon sekarang. Hanya masalah sepele itu. Mengubah keputusan bukan hal yang mudah. Oh, ngomong-ngomong. Saya lupa memberitahumu. Shen Yu sudah dibebaskan. Apa yang kamu katakan? Kakak tidak apa-apa. Bagaimana dengan Shen Yu? Tuan Muda Zheng. Baru saja, kepala keluarga He datang sendiri. Sudah membebaskan Shen Yu. He Tingzhou. Tuan Muda Zheng, Tuan Muda Zheng. Keluarga He adalah orang yang tidak bisa dipermainkan. Pergi dulu, kita bicarakan nanti. Kita rencanakan dengan matang. Ayo pergi. Siapa yang membiarkan kalian pergi? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda He hari ini? Pukul aku dengan keras. Jika sampai mati atau cacat, itu tanggung jawabku. Berani? Ayo, 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 ayo. Pergi kau. He Tingzhou. Keluarga Zheng tidak akan berhenti denganmu. Sungguh malang. Tingzhou, terima kasih banyak kali ini. Shuangsu, kali ini membuatmu menderita. Ibu angkat, ibu angkat. Tidak ada cara lain. Tuan Muda He, sekarang kau adalah penyelamat besar bagi keluarga Shen. Malam ini, harus tinggal untuk makan malam. Sekarang saya akan pergi menyiapkan sekarang.
Saya juga akan membantu kakak saya merapikan kamar. Hiting Zhou, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tidak baik jika dilihat orang lain. Ini adalah adik Xuangsu. Setelah menarik celana, tidak mengakui utang. Jangan lupa. Sekarang kamu adalah wanitaku. Harus siap kapan saja dan di mana saja. Memuaskan aku. Apa yang kamu katakan ini? Aku dan kamu belum ada apa-apa. Oh. Sepertinya adik Xuangsu begitu tidak sabar. Ingin terjadi sesuatu denganku. Sahabat, kamu jangan di sini. Ini adalah rumah keluarga. Nanti kakakku akan kembali. Dia melihatnya tidak baik. Biarkan dia melihatnya. Pasti ada yang kakakku sudah kembali. Kakak, Xiao Jiu. Aku sudah kembali. Kakak, akhirnya kamu kembali. Aku sangat khawatir. Aku sangat takut tidak bisa melihatmu lagi. Kenapa bicara hal yang bodoh? Aku akan selalu menemanimu. Kenapa kepalamu? Tersenggol tidak sengaja. Benarkah? Kali ini terima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Aku pergi melihat ibu. Xiao Jiu, kamu harus baik-baik menjamu Tengzu. Kenapa? Sudah ada kakak. Jadi lupa pada kakak baru. Apa artinya selalu siap sedia? Belum membiarkanmu pergi. Kenapa kamu lari? Lagi pula, bukankah kakakmu tadi sudah bilang? Memintamu. Dengan baik. Menjamuku. Kamu mau bagaimana? Menurutmu bagaimana? Tentu saja harus dilakukan. Hal yang belum selesai tadi. Tengzu, kamu gila. Kakakku masih di luar. Song Shungs. Jika aku gila, itu juga karena kamu memaksaku. Ini adalah tidak apa-apa. Ibu sudah datang. Nanti saya harus menyetir. Mengenai imbalan T, saya sudah mendapatkannya. Syukurlah kamu. Waktunya sudah tidak awal lagi. Mari, saya hormati kamu dengan segelas minuman ini. Xiao Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak akan minum alkohol. Nanti saya masih harus menyetir. Mengenai imbalan. Saya sudah mendapatkannya. Apa yang saya inginkan? Waktunya sudah tidak awal lagi. Saya akan pulang dulu. Xiao Ji,
Kamu antar Tengzu sebentar. Saya benar-benar sangat berterima kasih padamu. Kenapa? Tidak mau. Sudah tahu. Luka di kepala Xiao Jiu. Apa yang terjadi? Ayo ke sini. Saya menyuruhmu ke sini. Mau ngapain? Cium selamat malam. Jangan bertindak sembarangan. Di sini banyak orang lalu lalang. Lagi di depan pintu masuk keluarga SHN. Nanti akan dilihat orang lain. Jika ingin melihat, biarkan mereka melihat saja. Dia, ini. Bibi Chen, kamu bilang. Tapi ibu benar-benar tidak bisa lagi. Hal seperti ini bisa kamu lakukan. SHNU, saya juga tidak mau. Tapi ibu benar-benar tidak bisa lagi. Zheng Zetie bilang hanya Song Shungs yang bisa menikah dengannya. Dia baru mau membantu menyelamatkanmu. Ibu. Apakah kamu merasa ini adil untuk Xiao Jiu? Dia sangat mencintaimu. Dia sangat peduli padamu. Ibu Ahyu tahu dia salah. Selamat malam, adik Shuangsu. Penakut. Kenapa terburu-buru? Tidak ada. Ada beberapa urusan mendesak di perusahaan. Apapun yang mendesak, tidak perlu terburu-buru. Bagaimana jika kamu jatuh? Baiklah, aku pergi ke kamarku dulu. Xiao Jiu. Ada apa, Kak? Xiao Jiu. Sebenarnya aku, Ahyu. Ibu, ada urusan? Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu. Beberapa hari lagi, aku ingin mengadakan sebuah pesta. Pertama, untuk merayakan kamu keluar dari bahaya tanpa cedera. Kedua, untuk mengumumkan. Nama baik sudah dipulihkan. Keluarga Shen kami masih keluarga Shen yang sama. Baiklah, kamu atur saja. Kamu juga sudah bekerja keras beberapa hari ini. Silakan istirahat. Shen Yu, ingatlah. Apa yang kamu bawa? Anda membawa kehormatan dan... Jadi, Shuangsu, dia akan selamanya hanya bisa menjadi adikmu. Selamat, selamat. Tuan Shen kali ini tidak hanya dibebaskan dari tuduhan. Dengar-dengar, itu adalah kepala keluarga He yang datang. Dia yang secara pribadi menjamin, ya, iya. Keluarga Shen dan keluarga He memiliki hubungan yang sangat baik. Sebelumnya, kenapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebutnya? Itu hanya hal kecil. Keluarga kami, Shen, juga tidak akan kami sebutkan. Nyonya Shen, mohon bantu kami di masa depan. Kami sangat berharap Anda bisa membimbing kami. Iya, benar. Ya, ya, ya. Yan, kini keluarga Shen telah menjalin hubungan dengan keluarga He sekarang berbeda dari yang dulu. Hari ini harus tampil baik. Sekali jalan, dapatkan Tuan Shen. Ibu, Anda tidak perlu khawatir.
Ah, Tuan He yang besar ini. Dalam situasi seperti ini, selalu saja tidur. Siapa yang bisa membangunkannya? Maka saya benar-benar terkejut. Ting Zhou berbeda dari orang lain. Semakin seperti lingkungan ini, dia semakin nyenyak tidur. Oh, benar, Ayu. Di mana adik Shuangsu? Kenapa sudah lama sekali? Tidak terlihat olehnya. Oh, dia di ruang ganti. Dia akan segera datang. Kakak, sangat cantik. Ah Yu, kali ini kamu bisa keluar dari bahaya tanpa cedera. Sungguh sebuah keberuntungan. Bahkan aku pun merasa cemas untukmu. Terima kasih atas perhatian Anda. Juga berkat Anda, aku bisa membedakan siapa teman, siapa musuh. Hahaha, hanya bercanda. Yang hadir di sini semua teman. Dari mana ada musuh? Kebetulan Song Shungs juga ada. Baru-baru ini kedua keluarga ini bertengkar dengan tidak menyenangkan. Semua ini karena kamu. Kenapa tidak segera minta maaf kepada Nona Song? Tidak perlu. Permintaan maaf dari Zheng Xiao. Aku tidak sanggup menanggungnya. Song Shungs, apa maksudmu? Keluarga SHN kami adalah keluarga yang terhormat. Tidak akan terlibat dengan orang jahat. Terlibat dalam perbuatan buruk. Kamu. Tuan Besar SHN. Kamu harus menjaga yang satu ini di sampingmu. Kelinci putih kecil. Agar tidak diculik oleh beberapa orang. Diambil. Zheng Xiao merasa tidak cukup parah. Hi Tengzu. Diam. Tengzu. Kalian ngobrol. Ayo pergi. Zye. Keluarga Hi sekarang kaya raya seperti negara besar. Sudah lama meninggalkan kita. Beberapa jalan di keluarga Zheng. Ada dia yang melindungi keluarga Shen. Saya bisa memperingatkanmu. Jangan sekali-kali mengganggu mereka. Kakek. Dia, Hi Tengzu, tidak mungkin berpikir melindungi keluarga Shen. Dia hanya tertarik karena penampilan. Apa status dan kedudukan Hi Tengzu? Bagaimana dia bisa tertarik? Yang ditinggalkan oleh keluarga Song. Gadis kecil. Urus dirimu sendiri. Dengar tidak? Baik. Mengerti. Hi Tengzu. Suatu hari nanti, saya akan mengungkapkan wajah aslimu. Begitu banyak orang yang melihat. Jauhkan dirimu dariku. Nona Song. Jalan ini bukan hanya bisa kamu lalui. Apa salahnya jika saya berjalan? Saya tidak bisa berdebat denganmu. Singkatnya, jangan bertindak sembarangan. Oh, tidak bertindak sembarangan juga. Bukan sifatku. Lagi pula sudah banyak kali bertindak sembarangan. Tidak masalah jika sekali lagi. Unduh dan tonton lebih banyak. Kamu gila. Saya hanya mengundangmu. Hanya untuk menari. Kenapa kamu tegang? Ini benar-benar aneh. Tengzu tidak hanya tidak tidur. Saya mendengar bahwa dia tidak hanya tidak. Kapan mereka berdua? Hubungan mereka begitu baik. Tuan Muda Shen, kamu harus menjaga orang di sekitarmu. Yang ini, kelinci putih kecil. Agar tidak diculik oleh beberapa orang. Diambil. Putri angkat Fuyun ini dibesarkan dengan sangat baik, cantik, dan baik hati. Sekali lihat sudah membuat orang merasa kasihan. Sayangnya, dia tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Itu karena keluarga Song terlalu kejam. Masalah ini, pada akhirnya, masih merupakan utang budi yang ditinggalkan oleh Song Mins. Anak-anak tidak bisa memilih latar belakang mereka. Latar belakang dari keluarga terhormat, apa salahnya? Lihatlah Song Lian itu. Nakal dan manja. Sudah dibesarkan menjadi seperti itu. Jika dibandingkan keduanya,
Dia bahkan tidak sebanding dengan Song Shungs. Tumitnya pun tidak bisa dibandingkan. Tidak heran, Tuan Muda Shen tidak tertarik padanya. Yan, jangan dengarkan omongan orang lain. Kamu, yang penting menyenangkan Nyonya Shen. Dan Fuyun, anak ini, Song Shungs, benar-benar baik. Kalau saya boleh berkata, Anda seharusnya tidak percaya sama sekali pada gosip-gosip itu. Lagi pula, dia dan Ayu bukan saudara kandung. Air yang baik tidak mengalir ke ladang orang lain. Saya juga sudah memikirkannya. Biarkan mereka berkembang bebas saja. Kenapa harus begitu tegang? Nanti kita ganti namanya jadi Song Tegang. Berhenti. Hari ini adalah pesta keluarga Shen. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai tuan. Setiap hari berputar di sekitar keluarga Shen. Tidak takut orang menusuk punggung saya. Saya juga bisa berputar di sekitar Anda. Yang saya takutkan adalah Anda bisa terkena tekanan darah tinggi. Song Xuangsu, apa yang membuatmu bangga? Meskipun Anda bersinar, Anda tetap saja adalah anak haram yang diusir oleh keluarga Song. Apakah Anda berani memukul saya? Mulut Anda tidak bersih. Sebagai kakak, saya memiliki kewajiban untuk mendidik Anda. Anda ini kakak saya yang mana? Ibu saya hanya melahirkan saya seorang. Putri keluarga Song hanya saya. Bagaimana kebenaran dari situasi ini? Kita berdua sudah tahu. Jika kalian tidak ingin seluruh orang Dian Cheng mengetahuinya, saya juga tidak keberatan. Mari semua orang memahami terlebih dahulu perbuatan tercela keluarga Song. Kamu, Ibu, Song Shungs, perempuan jahat ini terlalu angkuh. Pasti dia yang menghalangi dari belakang. Kakak Yu, bahkan tidak melirikku. Kalau terus seperti ini, mungkin Ibu SHN benar-benar membiarkan dia menikah dengan kakak Yu. Ibu, tolong pikirkan cara untukku. Bukankah Zheng Xiao selalu menginginkannya? Sang kakek ingin menjalin hubungan dengan cabang tinggi keluarga Zheng. Lebih baik, kita memanfaatkan situasi yang ada. Membantu mereka sedikit. Membiarkan mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Ibu, maksudmu adalah, bagaimana dengan pihak Zheng Xiao? Serahkan saja padaku. Kamu pergi selesaikan masalah dengan Song Shungs. Perempuan jahat itu. Ingat, jangan lambat. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Tenang saja, aku pasti akan membuat Song Shungs kehilangan reputasi dan nama baik. Nona Song, ini adalah sampahnya yang baru datang. Silakan dicoba. Song Shungs, bukankah kamu suka menggoda pria? Hari ini aku akan membiarkanmu menikmati dengan baik. Kenapa kamu tidak? Song Leian, cara yang begitu rendah. Kamu bisa melakukan semua ini. Hari ini aku akan membiarkanmu menuai akibatnya. Obat ini begitu kuat. Tak disangka terkena sedikit. Langsung terkena. Kakak Tengzu. Makan sesuatu yang kotor. Tolong aku. ZFNG. Apakah kamu melihat Xiao Jiu? Tidak. Tadi baru saja melihat. Dia sedang menari dengan Tengzu. Tengzu sepertinya juga menghilang. Jangan khawatir. Mungkin dia hanya lelah setelah menari. Pergi ke ruang istirahat untuk beristirahat.
Song Shungs, apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Siapa aku? Kamu adalah kakak Tengzu. Apakah kamu benar-benar ingin aku membantumu? Apakah kamu tahu bagaimana aku akan membantumu? Ikuti aku. Song Shungs, jangan tantang kesabaranku. Bukankah kamu ingin membiarkanku menjadi wanitamu? Kenapa sekarang mulai menghindar? Apakah kamu tidak bisa? Aku tidak bisa. Maka aku akan menunjukkan padamu. Apakah aku bisa atau tidak? Xiao Jiu, apakah kamu di dalam? Xiao Jiu. Xiao Jiu, aku masuk sekarang. Xiao Jiu, apakah kamu di dalam? Xiao Jiu, apakah kamu di dalam? Shen Yu, cepat kembali. Ada masalah. Sungguh, kamu benar-benar makhluk yang menyusahkan. Kamu sedang melakukan apa? Bukankah kamu minta aku membantumu? Aku akan membantumu sekarang juga. Apa yang kukatakan ini benar. Tadi aku melihat langsung Song Shungs bersama Zheng Xiao pergi ke kamar atas. Kamu bicara sembarangan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Keluarga Zheng ini besar dan kaya. Tidak bisa dipastikan Song Shungs. Jika sekali terpikir tidak baik. Dengar-dengar sebelumnya Zheng Xiao melamar. Song Shungs tidak setuju. Tidak menyangka secepat ini. Justru secara proaktif memeluk. Pura-pura melepaskan untuk menangkap kembali. Paham? Tidak heran mengatakan. Song Shungs benar-benar pandai. Shen Yu adalah kakaknya. Sebelumnya, dia bahkan tidak melewatkannya. Hal yang tidak ada buktinya. Kurangi menyebarkan rumor di sini. Ayu, sudah ada masalah besar seperti ini. Apakah semua orang mau? Ayo naik dan lihat keramaian. Melihat apa? Apa salahnya melihat wanita saya? Malas untuk berbicara denganmu. Tadi kamu memintaku untuk membantumu. Sekarang berikan padaku. Menunjukkan wajah marah. Aku tidak melakukannya. Kalau begitu, bagaimana kalau? Coba lagi sekali. Jangan berisik. Mari kita pergi menonton pertunjukan yang bagus. Aku minta manajer. Ambilkan kartu kunci. Sudah terlambat.
Bagaimana? Apa yang aku katakan tidak salah, kan? Yan Yan. Kenapa Yan Yan? Kau bajingan ini. Pergi dari anak perempuanku. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pergi jauh. Dia sendiri yang naik ke tempat tidurku. Apa hubungannya dengan aku? Kau omong kosong. Apa maksudmu? Kecil. Senang sekali kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kak, tenang saja. Song Xuangsu. Aku jelas melihat. Kau pergi bersama Zheng Xiao. Kau yang menyakiti Yan Yan kami. Benar, kan? Ya, pasti dia yang menyakiti aku. Oh, jadi ceritakan dengan jelas. Bagaimana aku menyakiti kalian? Bicara harus ada buktinya. Jika tidak, itu adalah fitnah. Memang benar kamu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk satu pintu. Bukankah kau sepenuh hati ingin menjalin hubungan dengan keluarga Zheng? Cucu kesayanganmu telah memenuhi keinginanmu ini. Lihatlah perbuatan baik yang kau lakukan. Wajah keluarga Song. Semua telah kau hancurkan. Kali ini, ayah, kau hanya punya satu cucu kesayangan ini. Kau harus membantunya mengambil keputusan. Iya, kakek. Aku telah dirugikan oleh makhluk jelek ini. Memanfaatkan situasi. Anda juga harus membantuku mengambil keputusan. Siapa yang kau sebut jelek? Yang aku maksud adalah kamu. Kamu jauh lebih buruk dibandingkan kakakmu. Diamlah. Tuan Zheng dan Nona Song. Pria berbakat dan wanita cantik. Bagaimana kalau begini? Aku akan menjadi perantara untuk kalian. Apa pendapat kalian berdua, Tuan? Iya, jika mereka berdua menikah. Dengan cara ini, wajah keluarga Song dan Zheng tidak akan terjaga. Kakek, aku tidak akan menikah. Aku mohon padamu. Dia Zheng Zuye adalah binatang. Kau bisa menikah dengan Tuan Zheng. Itu adalah berkah yang kau dapatkan dari beberapa generasi. Jangan meremehkan. Tuan Zheng, keluarga Song tidak memiliki keberatan. Maka kita akan melakukan sesuai yang dikatakan Teng Zhu. Kakek. Song Leian, hari-hari ke depan ini, kamu bisa menikmatinya perlahan. Song Shungs. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan orang ini? Xiao Ji. Ada apa? Kak, kamu dekat dengan Teng Zhu, ya? Tidak, tidak. Kamu tahu kan? Teng Zhu baru-baru ini berinvestasi di perusahaanku. Komunikasi kami jadi lebih banyak. Xiao Ji, jawab aku dengan jujur. Apa kamu sudah bersama Teng Zhu? Kak, kenapa kamu bilang begitu? Kalian menghilang bersamaan. Dan muncul bersamaan lagi. Kebetulan rambut kalian juga basah. Kak, kamu terlalu berpikir. Aku tumpahkan minuman di tubuhku. Pergi ke ruang istirahat untuk mandi. Mengenai Teng Zhu, aku bahkan tidak tahu lebih banyak. Kamu tahu kan? Aku sudah takut padanya sejak kecil. Dan dia dikelilingi banyak perempuan. Bagaimana dia bisa tertarik padaku? Kamu bilang semua ini hanyalah kebetulan. Aku sudah mencarimu di ruang istirahat. Kamu tidak ada. Kamu mencariku? Mungkin saat itu aku baru saja pergi. Benarkah? Berdasarkan pemahamanku tentang Teng Zhu, dia tidak akan mencampuri urusan orang lain. Hari ini dia kebetulan membantumu. Apa ini juga kebetulan? Kakak Ting Zhou, musuh bebuyutan dengan Zheng Zuye. Dia pasti hanya melihat. Zheng Zuye tidak disukai. Bukan untuk membantuku. Ini semua kebetulan. Kamu terlalu berpikir. Xiao Jiu. Saya hanya berharap apapun itu. Jangan sembunyikan apapun dariku. Kamu adalah kakakku. Saya ada urusan. Pasti akan mencarimu pertama kali. Ngomonglah, sekarang kau berencana bagaimana? Bagaimana kita harus melakukannya? Biarkan aku menikahi kau yang jelek ini. Jangan sekalipun berpikir tentang itu. Tenang, saya juga tidak tertarik untuk menikahimu. Kamu, Zheng Xiao Yan Yan. Kalian semua tenangkan diri. Kita ini terjebak dalam rencana orang lain. Kau memang bodoh seperti babi. Desainnya masih dirancang kembali oleh orang lain. Seandainya bukan karena kamu, gadis cantik ini malam ini, aku sudah bisa mendapatkannya. Aduh, Zheng Xiao, kamu masih membicarakan ini sekarang? Mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak boleh dilewatkan. Ini juga tidak tahu. Kenapa? Tiba-tiba Hi Xiao. Bagaimana bisa ikut campur? Kenapa? Apa kalian tidak bisa melihat? Song Xuangsu dan Hi Tingzhou, tidak bisakah kau melihat itu Sona? Apakah ada hubungan di antara mereka? Apa? Tuan Hi, si kecil yang imut ini, sebelumnya menggoda kakak Yu. Sekarang bahkan Tuan Hi juga terjebak oleh dia. Saya tahu, kamu menginginkan Song Shungs. Sedangkan yang saya inginkan adalah kakak Yu. Bagaimana jika kita berdua bergabung bersama, menghadapi mereka?
Bagaimana? Kamu ini siapa? Apa sih? Sampai berhak bekerja sama dengan saya? Tuan Zheng, jangan lupakan. Pernikahan itu adalah persetujuan kakekmu, yang disetujui secara langsung. Kamu tidak punya pilihan. Setelah semuanya berhasil, saya bisa mempertimbangkan untuk menikahkan Song Shungs denganmu. Baiklah, saya akan percaya padamu sekali. Tapi sekarang, si imut itu ada Tuan He, melindunginya. Kita juga tidak bisa mengganggunya. Justru karena ada He Tengzu yang melindungi, maka hubungan mereka begitu terungkap. Keluarga SHN dan keluarga He pasti akan saling bermusuhan. Jadi tidak perlu kita turun tangan. Tapi, kita sama sekali tidak punya bukti. Bagaimana bisa mengungkapnya? Kita tidak punya. Beberapa orang pasti akan punya. Nona cantik Enyu, jika kamu tidak kembali lagi, kakak tiksumu bisa saja diambil orang, dibawa pergi. Kamu. Kenapa kamu ada di rumahku? Rumah wanita saya adalah rumah saya. Kenapa tidak boleh? Kamu bilang, kamu sebenarnya masuk bagaimana? Dengan pintu reotmu itu. Masih bisa menghalangiku? Kalau begitu, kamu juga tidak bisa mandi di rumahku, kan? Masih pakai handuk mandiku. Oh, kenapa mau? Kalau begitu, sekarang aku kasih kamu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Menutupi apa? Belum pernah disentuh, atau belum pernah dilihat. Tidak sama. Itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Jangan begitu. Apartemen ini dibeli kakakku untukku. Sekitar sini semua kenalan. Kalau sampai ketahuan, bisa jadi masalah. Song Shungs, jangan lupa apa yang sudah kamu janjikan padaku. Kapan saja dan di mana saja. Hari ini aku yang datang. Apa kamu masih mau mengusirku? Aku tidak mau mempermasalahkan ini. Kamu sebaiknya penuhi dulu janji yang kamu buat padaku terakhir kali. Sekali lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Hari ini tidak bisa. Aku sedang haid. Hari ini aku maafkan kamu. Lain kali aku pasti tidak akan memaafkan. Baiklah. Semalam tidak tidur nyenyak. Ceritakan aku sebuah cerita. Apakah kamu anak kecil berusia 3 tahun? Bagaimana Anda bisa membiarkan seseorang bercerita kepada Anda sebelum Anda tidur? Tanpa suara, tidak bisa tidur. Boleh saja. Tidak mau bercerita padaku. Kalau begitu, terus bantu aku. Aku tidak bisa bercerita. Aku bisa membacanya, kan? Bisa. Beruang kecil. Untuk Sinterklas. Apa kejutan pertama? Oh iya, untuk Sinterklas. Perpustakaan sekaligus ruang arsip. Ibu, cepat pergi. Tidak. Dengar, cepat pergi. 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 Kakak, kamu sudah bangun. Ini di mana? Siapa kamu?
Nama saya Song Xuangsu. Kakak, kenapa kamu menangis? Saya tidak punya ibu lagi. Ibu saya juga sudah tiada. Tapi ibu saya pernah bilang, setelah dia meninggal, dia akan menjadi bintang di langit, selalu melindungi saya. Kakak, ibumu, pasti juga sama, kan? Ham. Song Xuangsu. Kembali ke rumah Hi Xiao, yang dulu menculikmu. Dalang utama pembunuhan Nyonya belum ditemukan. Meninggalkannya di rumah Hi. Takutnya ada bahaya. Saya dengar beberapa hari yang lalu, putri Nyonya Shen meninggal saat bayi. Lebih baik mengirimnya ke rumah Shen. Keluarga Shen adalah keluarga baik. Pasti bisa merawatnya dengan baik. Ikuti apa yang kamu katakan. Suatu hari nanti, saya akan membawamu kembali ke sisiku. Juga tidak tahu apakah di dunia ini ada Santa Claus yang sebenarnya. Apakah kamu masih kekanak-kanakan? Sudah berapa umurmu? Di dunia ini, di mana ada Sinterklas? Siapa yang bilang tidak ada? Ketika saya kecil, saya punya Sinterklas di bawah tempat tidur saya. Hadiah yang diberikan oleh Sinterklas. Saya berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengannya. Jangan malas, teruskan membaca. Tapi pintu perpustakaan terlalu sempit. Alat pembersih yang disiapkan oleh beruang kecil setiap kali, sama sekali tidak bisa masuk. Suatu hari nanti, saya akan membawa kamu kembali ke sisiku. Song Zong, kita akan pergi makan bersama. Apakah kamu ikut? Baik, mau makan di mana? Saya baru-baru ini menemukan sebuah restoran yang sangat enak. Mari kita pergi ke sana. Ayo. Kalian pergi dulu menunggu lift. Saya pergi membeli buku. Baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Song Zong, kenapa kamu membeli ini? Apakah kamu hamil? Apakah alur berpikirmu terlalu melompat-lompat? Dari mana kamu mendapatkan kesimpulan itu? Bukan hamil. Kenapa menonton cerita sebelum tidur? Cerita seperti ini. Bukankah semuanya untuk menenangkan anak-anak? Siapa yang bilang? He Zong. Saya tiba-tiba teringat ada tempat di sini yang menjual barbeque yang sangat enak. Ayo cepat. Ayo pergi. Kita juga pergi. Wanita yang dikatakan Zheng Xiao adalah dia. Saya berubah pikiran. Saya juga ingin makan barbeque hari ini. Saya pergi ke toilet sebentar. Ting Zhou, saya pergi ke toilet sebentar. Nona Song, sudah lama tidak bertemu. Nona Enyu, sudah lama tidak bertemu. Kenapa saya tadi melihat Ting Zhou sepertinya terhadap Nona Song kamu? Tidak biasa ya? Nona Enyu, kamu berpikir terlalu banyak. Benarkah? Awalnya saya dan Ting Zhou akan pergi makan ikan emayu. Tapi karena Nona Song, dia tiba-tiba berubah pikiran. Karakter He Zong, kamu seharusnya mengerti. Selalu berubah-ubah. Kipasmu ini sangat cantik.
kipas ini. Dari 13 baris dinasti Qing. Sangat berharga. Kemudian jatuh ke tangan Ting Zhou. Saya hanya mengatakan suka. Dia memberikannya kepada saya. Jadi selama saya suka, tidak ada yang tidak bisa didapat. Baik itu barang atau pria. Maka saya berharap Nona MU segera mendapatkan apa yang diinginkan. Ting Zhou selamanya hanya bisa menjadi milikku. Saya hanya mengatakan suka. Dia memberikannya padaku. Song Xuangsu. Sadar sedikit. Kamu hanyalah kekasihnya. Siapa lagi yang ada di sampingnya? Itu bukan urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bisa mengenali siapa aku? Kamu. Baiklah, panggil namaku. He Ting Zhou. Buku cerita itu dibeli untukku. Bukan, penipu kecil. Sudah banyak hari tidak menghubungimu. Kamu juga tidak akan mencari aku untuk mengobrol. Mengabaikanku selama berhari-hari. Sekarang masih menunjukkan ekspresi tidak senang padaku. Sifatmu semakin besar. Ada hal yang membuatmu tidak senang? Katakan sekarang. Katakan agar aku tahu bagaimana menghiburmu. Bisakah kamu tidak mencariku setelah bertemu wanita lain? Datanglah mencariku lagi. Setidaknya jangan di hari yang sama. Sifat posesifmu begitu kuat. Tidak ada. Apakah kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Aku hanya merasa jijik jika aku ingin bersama orang lain. Setelah tidur bersamanya baru mencarimu. Apakah kamu tidak merasa kotor? Bagaimana kamu tahu? Setelah aku tidur dengan orang lain, baru mencarimu. Apakah kamu memasang pengawasan padaku? Tidak ada orang lain. Hanya kamu. Selalu hanya kamu. Nona MU mengajak saya bertemu. Hanya ingin memberitahu saya. Xiao Jiu dan Ting Zhou sudah bersama. Saya tidak percaya Xiao Jiu akan menipu saya. Apa yang kamu katakan? Saya tidak akan percaya sepatah kata pun. Shen Xiao benar-benar menipu diri sendiri. Jika kamu benar-benar tidak percaya, maka lihatlah sendiri untuk memverifikasinya. Xiao Jiu, sudah bangun? Kak, kenapa kamu bangun begitu pagi? Telepon saya ya. Sarapan yang saya bawa untukmu. Ibu Wang membuatkanmu bubur kacang merah dengan kulit jeruk. Oh, Kak, saya ada rapat pagi ini. Saya sudah keluar. Begitu ya. Jadi kamu pasti belum sarapan. Saya antar kamu ke kantor ya. Baiklah Kak. Kenapa kamu lari? Kakak saya akan datang ke kantor. Mengantarkan sarapan untuk saya. Saya harus pergi ke kantor sebentar. Senin depan adalah ulang tahunku. Kamu buatkan kue untukku ya. Senin depan. Saya sudah membuat janji dengan Kezong untuk negosiasi. Harus pergi ke Nancheng sebentar. Song Xuangsu. Kamu sengaja. Jadwalnya diatur oleh Xiao Liao. Dia juga tidak tahu kalau Senin depan adalah ulang tahunmu. Selain itu, kamu punya banyak teman. Jadi tidak ada kekurangan satupun dariku. Kan? Apa maksudnya tidak ada kekurangan satupun darimu? Song Xuangsu. Sebenarnya kamu takut apa? Apa kamu tidak merasa kita berdua terlalu mencolok? Kakakku hari ini aneh sekali. Mau mengantarkan sarapan untukku. Dia pasti mulai curiga. Jika dia menemukan, ya sudah. Kenapa kamu begitu takut dia tahu? Atau
Apakah kamu masih menyukainya? Jangan sembarangan berasumsi. Aku hanya tidak ingin. Dia tahu tentang kesepakatan kita. Selain itu apa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saat pergi ke Nancheng, pikirkan baik-baik. Aku. Minum? Ya. Aku ingin lihat bagaimana kamu bermain. Wah, itu bola yang bagus. Ayo, lanjutkan. Giliranmu. Ayo. Belakangan ini sibuk apa? Teleponmu tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Memikirkan sesuatu. Memikirkan apa? Tingzhou, hari ini ulang tahunmu. Kenapa tidak tersenyum sedikit pun? Tersenyum untuk apa? Aku yang menjual senyuman. MU Xiaojie. Apa situasi mereka berdua? Rasanya tidak terlalu tepat. Saya juga tidak tahu. Sudahlah. Mengapa Shuangsu tidak datang hari ini? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Sudahlah, tidak peduli dengan kalian. Kita bermain dengan cara kita sendiri. Selamat ulang tahun, He Tingzhou. Jangan berisik. Kakak Zifeng dan yang lainnya sedang bermain kartu di sebelah. Song Shuangsu, mengapa kembali? Song Shuangsu, mengapa kembali? Senang bekerja sama, Song Zong. Masih terlalu pagi. Jika Song Zong ingin hari ini, jika kembali ke Yancheng, He Zong telah menyiapkan pesawat pribadi yang menunggu. Rute penerbangannya sudah disetujui. Terbang pada pukul 4. Jika berangkat ke bandara sekarang, waktunya pas untuk sampai. Bukankah kamu yang menyuruhku kembali? Selain itu, jawab saya, Song Shuangsu. Keras kepala. Putri kecil, apakah kamu suka padaku? Tidak suka. Mulutnya keras sekali. Di kehidupan sebelumnya, pasti bekerja di bawah tanah, kan? Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Mengapa kamu selalu bertanya hal seperti ini padaku? Apakah kamu berharap saya menyukaimu? Apakah kamu pikir saya setiap hari menghabiskan begitu banyak pikiran, membantu menyembunyikan dari kakakmu? Setiap hari seperti tidak bisa terlihat oleh orang lain. Bersembunyi ke sana kemari.
Apakah itu karena menyenangkan? Aku menunggu kamu menyukaiku. Unduh A. Unduh dan tonton lebih banyak. Kenapa bisa menggigit begitu dalam? Kamu belum pernah digigit pacar? Tidak. Itu berarti dia tidak menyukaimu. Jadi pacar Anda ingin datang. Sangat menyukai Anda. Jadi dia menggigit dengan sangat kuat. Ini semua sudah kamu lihat. Siapa? Xiao Jiu adalah aku. Kakakku datang, kamu mau apa? Hiting Zhou, jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Aku sudah datang. Kakak. Jangan bersuara. Sudah datang, Kak. Kak. Bukankah sedang dinas? Kenapa kembali begitu cepat? Pekerjaan sudah selesai. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hari ini pekerjaan berjalan cukup lancar. Jadi kembali lebih awal. Di pegunungan banyak nyamuk. Tutup pintu dan jendela dengan baik saat tidur. Terima kasih, Kak. Di sini ada orang. Di sini ada orang. Tidak ada orang. Sudah hampir tengah malam. Bereskan dan cepat datang ke sini. Hiting Zhou, aku rasa kamu memang sengaja. Sudah mengakui menyukaiku. Kenapa masih tidak bisa terlihat? Saya tidak mengakuinya. Pikirkan lagi. Setelah ribut sekian lama, kamu malah menjebak saya. Setelah menjebak, kamu ingin menghindar. Kalau tidak, sekarang panggil kakakmu untuk memberi penilaian. Adik perempuannya yang baik tidak ingin bertanggung jawab padaku. Apakah ada yang mengurus masalah ini? Waktunya sudah tidak awal lagi. Kamu seharusnya pergi sekarang. Saya tidak akan menghindar. Saya tidak ingin masalah kita berdua ini diketahui oleh kakakku dengan cara yang sembarangan. Nanti setelah kita pulang, baru beritahu dia. Bagaimana? Kamu kembali dan ganti pakaian dulu. Kapan Xiao Jiu belajar untuk kakak berbohong? Kak, dengarkan saya menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu tinggal di sini dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Jika ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Tidak perlu sungkan. Jika ingin memukul saya, silakan saja. Hari ini saya tidak akan melawan. Ting Zhou, saya menganggapmu sebagai teman. Namun kamu diam-diam mendekati Xiao Jiu. Berulang kali di depan mataku. Bertemu secara diam-diam. Sebagai teman. Tidak ada tempat di belakang layar. Saya berutang padamu. Aku lebih ingin kamu segera menyadarinya. Tentu saja, hari ini juga tidak buruk. Ini adalah waktu yang sangat baik. Kamu sangat menikmati kesenangan ini. Benar kan? Menantang aku di depan mata. Mempermainkan semua orang. Apakah kamu sangat senang bermain permainan ini? Sebelum menjawab pertanyaanmu ini. Aku ingin mengonfirmasi sesuatu. Sekarang kamu sebenarnya seperti apa? Menginterogasi aku dari posisi identitas. Apakah kamu seorang kakak?
Atau seorang pria? He Tingzhou memiliki budi baik terhadap kakak. Kakak pasti tidak akan bertindak. Tapi jika dia tahu, harga dari budi baik ini adalah aku harus menjadi kekasih. Tidak, aku harus menemui mereka. Kenapa? Tidak bisa menjawab? Kamu harus merenungkan. Kenapa sebagai seorang kakak, menjadi yang terakhir tahu? Atau karena kamu tahu dia menyukaimu? Kamu merasa tidak ada yang bisa merebutnya darimu. Jadi kamu sekarang marah. Apakah karena menyembunyikan? Atau karena aku merebutnya? Kamu menyukainya. Lalu kenapa tidak dari dulu? Ini sama sekali dua hal yang berbeda. Tapi bicara sampai di sini. Saya akan berbicara denganmu sebagai kakak Xiao Jiu. Dalam identitas itu, kebaikanmu terhadap keluarga Shen kami. Saya, Shen Yu, tidak akan pernah melupakan. Saya pasti akan mencari cara untuk membalas budi padamu. Tapi hubunganmu dengan Xiao Jiu. Sampai di sini saja. Jika saya bilang tidak, saya tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggunya. Termasuk kamu. Shen Yu. Saya tidak seperti kamu, yang menyukai seorang wanita, dan masih ragu-ragu. Saya akan menetapkannya. Bahkan jika Raja Surgawi datang, itu tidak akan berpengaruh padaku. Tapi jangan lupakan, jika saya tidak pada tahun itu, mengantarnya ke keluarga Shen. Apa urusanmu di sini? He Tingzhou. Kakak. Kakak. Saya menyukainya. Kamu menyukainya. Ya, saya menyukainya. Kapan? Kapan kamu mulai menyukainya? Kapan tidak penting. Saya hanya tahu sekarang. Orang yang saya suka adalah He Tingzhou. Kamu bilang kamu tidak berbicara tentang hal ini secara pribadi. Harus di depan kakakmu. Biarkan dia mendengarnya. Wajahku hampir merah. Apakah pertanyaannya sudah selesai? Apakah jawaban ini memuaskan? Jika puas, silakan kamu menjauh sebentar. Karena sekarang aku ingin menciumnya. Takut kamu tidak bisa menahan kejutan ini. Mereka di sana. Kalian ini apa? Seperti yang kamu lihat. Waktunya sudah tidak awal lagi. Ayo pergi. Kembali dan potong kue. Ai, baiklah, aku tahu. Ini yang kamu pelihara dengan susah payah. Selama bertahun-tahun sayuran ini, sudah diambil orang lain. Hatiku merasa tidak nyaman. Namun, orang yang mengambil sayuran ini adalah Tingzhou. Kenal baik. Itu juga bukan hal yang buruk, kan? Kalau menurutku, kamu sebaiknya mendukung mereka saja. Zifeng. Aku tidak mungkin mendukungnya. Kenapa? Hanya karena berita-berita sensasional itu. Ai, itu kan semua omongan media. Betul, kan? Karena aku suka Xiao Jiu. Siapa yang tidak suka adik perempuannya? Betul? Apa yang kamu katakan? Yang aku maksud suka adalah suka seorang pria. Shen Yu. Sebenarnya siapa yang gila? Kamu atau aku? Itu adalah adik perempuan yang kamu besarkan sendiri. Apa mungkin? Rumor-rumor 3 tahun yang lalu. Semua itu benar. Singkatnya, aku tidak akan menyerahkan Xiao Jiu kepada siapapun. Bahkan kepada He Tingzhou pun tidak. Tingzhou, kenapa kue tahun ini begitu kecil? Hari ini adalah ulang tahunmu. Atau ulang tahunku. Bukankah setiap tahun aku yang memotongnya? Jadi tahun ini kamu ingin memotongnya sendiri? Aku punya pacar di sini. Kenapa aku harus melakukannya sendiri? Siapa pacarku? Sadarlah sedikit. Datanglah sendiri. Anak yang kekanak-kanakan. Kenapa tidak memberiku beberapa lilin? Aku belum membuat permohonan. Beri. Lilin. Buatlah permohonan. Permohonanku.
Ada di sini. Aduh. Ini masih seperti yang aku kenal. Itu Hizong, kan? Jangan sebut adik lagi. Ini giliranku. Aku juga tidak bisa menahan diri. Kamu lebih suka kakakmu? Atau lebih suka aku? Kenapa bersembunyi? Suka aku tidak lebih dari suka kakakmu. Bisakah kamu tidak terus-menerus bertanya seperti ini? Tidak bisa. Kakakmu, selain lebih tua dariku. Di mana dia lebih baik dariku? Kakakku lebih dewasa darimu. Tidak seanak-anak dirimu. Dewasa. Kamu memang suka yang lebih tua. Sebenarnya aku lahir tahun 80. Tahun ini sudah 44 tahun. Karena memiliki wajah seperti boneka. Jadi terlihat lebih muda saja. Aku belum pernah melihat wajah boneka sebesar ini. Oh, ini terbalik bagimu. Jangan cubit aku ya. Katakan suka padaku. Suka padamu. Suka siapa? He Tingzhou. Siapa yang suka He Tingzhou? Song Xuangsu suka He Tingzhou. Puas? Baik sekali. Oh putri kecil. Jadi, kapan kamu mulai suka padaku? Jadi kapan kamu mulai suka padaku? Sangat awal. Lebih awal dari yang kamu bayangkan. Seberapa awal? Kakak, kenapa kamu menangis? Tunggu sampai kamu menyukaiku. Lebih dari saat kamu menyukai kakakmu. Aku akan memberitahumu. Sangat pelit. Jadi, saat itu aku menggunakan harga menjadi simpanan. Untuk mencarimu agar menyelamatkan kakakku. Bukankah itu sama saja dengan menyerahkan diri? Baru kamu tahu. Kamu di sini mengandalkan alkohol untuk menghilangkan kesedihan. Apa gunanya? Apa kamu pikir mereka benar-benar cinta sejati? Semuanya hanyalah kebohongan belaka. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Tadi aku mendengar sendiri Xuangsu berkata. Dia hanya menggunakan harga menjadi simpanan untuk membuat Tingyou menyelamatkanmu. Apa yang kamu katakan? Jika perlu, hubungi aku. Aku akan membantumu. Halo, Zheng Xiao. Sepertinya Shen Yu dan He Tingyou sudah berbalik menjadi musuh. Kita bisa melanjutkan sesuai rencana. Bagus. Minggu depan adalah upacara pertunanganku. Saat itu, orang-orang dari keluarga He dan Shen akan hadir. Serahkan urusan selanjutnya padaku. Song Xuangsu, biarkan kamu bangga beberapa hari lagi. Tidak akan lama. Tingyou tetap milikku. Zheng Xiao dan Nona Song Er benar-benar tampan dan cantik.
Pasangan yang serasi. Siapa yang bilang tidak? Jika keluarga Zheng dan keluarga Song menikah, seluruh pola di Beicheng mungkin akan diubah. Iya. Bukankah ini He Xiao dan Nona Song? Kapan mereka berdua? Meskipun Song Xuangsu ini dibuang oleh keluarga Song, tapi keluarga Shen di belakangnya jauh lebih kuat daripada keluarga Song. Jika benar-benar bersama He Xiao, maka Beicheng akan menjadi milik mereka. Kalian. Hang. Selamat, akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Jangan bersukacita atas kemalangan orang lain di sini. Song Xuangsu, jangan berpikir bahwa kamu bisa bergantung pada He Xiao, lalu bisa merasa aman dan tentram. Keluarga He itu memiliki posisi apa? Hanya kamu yang dibuang oleh keluarga Song kami. Anak perempuan yang dibuang dari keluarga. He Xiao hanya melihat kamu yang muda dan cantik, hanya bermain-main denganmu. Ketika dia bosan bermain denganmu, saat itulah aku akan menagihmu. Baiklah, aku menunggu. Kak, Xiao Jiu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak, saya. Sudah banyak hari berlalu. Kakak seharusnya sudah mereda, kan? Ting Zhou, jauhkan dirimu dariku mulai sekarang. Sekarang saya sudah punya pacar. Ting Zhou, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Saya itu bagaimana? Saya hanya memikirkan kedua keluarga kita. Hubungan antar keluarga. Memberi perhatian lebih padamu. Jika membuatmu berpikir, pemikiran yang tidak realistis, maka saya akan memberitahumu sekarang. Dulu saya tidak menyukaimu. Sekarang juga tidak menyukaimu. Kedepannya juga tidak akan menyukaimu. Jadi, jauhkan dirimu dariku mulai sekarang. Agar pacar saya tidak salah paham. Ngomong-ngomong tentang pacarmu. Kenapa saya sepertinya sudah lama tidak melihatnya? Xiao Jiu, ayo sini. Kakak, ada apa kamu memanggilku? Sejak kapan Xiao Jiu bersikap seperti ini? Tidak, saya hanya. Saya menyesal. Xiao Jiu, maaf. Ketika menghadapi gosip dulu, saya berpikir egois. Meninggalkanmu adalah untuk melindungimu. Maka saya mengizinkan mereka mengantarmu pergi. Tindakan itu. Tidak apa-apa, Kak. Aku baik-baik saja di luar negeri. Jangan bohong padaku. Aku tahu kau tidak baik-baik saja. Ini adalah kelemahanku. Hingga aku tidak berani membawamu kembali. Xiao Jiu, maukah kau memaafkanku? Kak, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Segala sesuatu berawal dari diriku. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Dan masalah ini sudah berlalu cukup lama. Sekarang aku baik-baik saja. Lalu, apakah Xiao Jiu masih suka pada kakak? Kau adalah kakakku. Tentu saja, suka. Xiao Jiu. Kau mengerti apa yang aku maksudkan? Kak. Saat itu kita masih kecil. Aku salah menganggap ketergantungan sebagai cinta. Lalu, jika aku bilang aku suka padamu. Kau. Xiao Jiu. Aku suka padamu. Sudah lama sekali. Sudah suka padamu sejak dulu. Hanya saja saat itu kau masih kecil.
Aku takut pada gosip yang bisa menyakitimu. Jadi aku selalu menahan diri. Tetapi sekarang aku tidak ingin menahan diri lagi. Xiao Jiu, beritahu aku, kau masih suka padaku, kan? Hi Xiao, apakah kau mencari Song Xuangsu? Aku baru saja melihat. Dia bersama Shen Xiao. Dia pergi ke atas dengan misterius. Ah. Kak, jangan seperti itu. Aku sudah bilang padamu tadi. Sudah kukatakan. Aku hanya salah menganggap ketergantungan. Sebagai cinta. Setelah bertemu dengan Ting Zhou, aku baru tahu. Apa itu cinta antara pria dan wanita. Cinta. Kamu selamanya adalah kakakku. Kakak yang baik. Tapi, di antara kita, sebenarnya tidak ada hubungan darah. Xiao Jiu, jangan tolak aku. Mau kan? Sekalipun untuk mempertimbangkan. Aku yang mengadopsi dan merawatmu. Selama ini kamu berada di sisiku. Kak, aku. Hi Ting Zhou, kamu sudah gila. Kakak. Tidak apa-apa, kan? Aku akan membawamu pergi ke dokter. Apakah aku membiarkanmu pergi? Ting Zhou, kenapa kamu menyakiti diri sendiri? Song Xuangsu terlalu berlebihan. Aku rasa dia sebenarnya tidak menyukaimu. Dia sudah menyukai Shen Yu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa berubah begitu saja? Pergi. Ting Zhou, apakah kamu tidak bisa melihatku? Apa yang baik dari Song Xuangsu? Tidak ada latar belakang keluarga. Bahkan masih tidak jelas dengan Shen Yu. Kamu membuatku melihatmu. Baik, lalu aku tanya padamu. Dari mana kipas ini berasal? Diberikan oleh Tuan Fei. Kenapa kamu bertanya tentang ini? Lalu kenapa aku mencium bau busuk Zheng Zuye? Ting You, dengarkan aku. Ini adalah kesalahpahaman. Tolong sampaikan kepada Zheng Zuye. Jangan di belakangku melakukan trik-trik licik itu. Jika tidak, aku akan membuat keluarganya Zheng menghilang sepenuhnya di Yancheng. Dan kamu juga. Jangan biarkan aku mendengar lagi kata-kata itu. Jika tidak, aku juga tidak akan membiarkan keluarga MU lolos. Song Xuangsu. MU dan Meiren. Ai, si Hi Ting Yo ini benar-benar tidak mengerti menghargai wanita. Wajah secantik ini bisa tega untuk menyakiti? Itu bukan urusanmu. Jangan marah. Aku hanya peduli padamu. HMPH. Aku tahu sedikit rencanamu. Aku bisa tahu. Aku memperingatkanmu. Jauh dariku. Dan juga, orang yang kau siapkan untukku. Sudah siap semua? Siap sedia kapan saja. Oh ya. Tentang Song Xuangsu itu. Rasa dari gadis cantik itu. Saya belum pernah mencobanya. Jangan sampai kamu merusaknya untukku. Sudah, tidak ada yang serius. Dalam beberapa hari akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Xiao Jiu, kamu masih peduli padaku. Kak, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Katakanlah, kamu mengadopsiku dan merawatku. Budi baik ini, aku akan selalu mengingatnya. Tapi orang yang aku suka sekarang, hanya Hi Ting Zhou. Maaf, Kak. Akhirnya aku kehilangan itu. Hatiku dan mataku penuh dengan gadisku. Kehilangan. Ada yang perlu dibicarakan dengan baik, kan? Kenapa harus bertindak? Jangan marah lagi. Dia bagaimana? Dia sudah keluar lebih awal. Tidak mencarimu?
Tidak baik. Nona Song telah diculik. Apa yang kamu katakan? Sangat pasti. Tadi aku pergi ke ruang istirahat untuk merapikan barang. Kebetulan aku melihatnya. Dia pergi ke arah mana? Baik. Sepertinya dia pergi ke arah gunung. Yu. Di Gunung Longxiang. Sering ada binatang buas berkeliaran. Terlalu berbahaya, kamu tidak boleh pergi. Atau, kita lapor polisi dulu. Biarkan polisi mencarinya. Song Xuangsu, kamu harus bertahan. Tunggu aku. Jangan, jangan tinggalkan aku sendirian. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Ibu. Song Xuangsu, keluarga Song kami. Hanya ada satu putri. Itu adalah putriku. Kau anak haram. Pergi sejauh mungkin. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Apakah ada orang? Tolong selamatkan aku. Xuangsu. 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 Jangan takut. Ada aku di sini. Kamu bertahan ya. Jangan takut. Ada aku di sini. Kamu bertahan ya. Itu kamu. Apakah ada orang? Nona Song. Apakah ada orang? Jika mendengar, beritahu. Apakah ada orang? Xiao Jiu. Ali Yu. Apa yang harus kita lakukan? Langit sudah gelap seperti ini. Akan hujan lagi. Terlalu berbahaya. Cari terpisah. Baik. Sepertinya pergi ke gunung. Xiao Jiu, kamu harus bertahan. Selama kamu bisa selamat. Aku setuju. Kamu bersama Ting Yao. Polisi sudah masuk ke gunung. Tolong periksa untukku. Apakah Song Xuangsu sudah mati? Jika dia belum mati, kamu harus bunuh dia. Nona Song, Zheng Xiao hanya memerintahku. Mengikatnya di gunung dan membiarkannya mati sendiri. Permintaanmu tidak bisa saya bantu. 5 juta. Ini hanya uang muka. Kau bantu aku membunuhnya. Setelah urusannya selesai, aku akan memberimu 5 juta lagi. Dan mengirimmu ke luar negeri. Kesepakatan. Jade saya, kenapa bisa ada padamu? Kau si serigala mata putih. Sungguh sia-sia aku menyelamatkanmu. Akhirnya dari kecil takut padaku. Takut seperti apa? Berbagai cara menghindar dariku. Jadi, orang yang menyelamatkanku dulu, adalah kamu. Adalah kamu. Ingat sekarang, setelah aku pergi ke rumah Shen, mengalami demam tinggi, banyak hal yang tidak kuingat. Namun, kau menyelamatkanku dulu. Kenapa kau mengirimku ke rumah Shen? Saat itu keluarga He dalam krisis. Aku takut tidak bisa melindungimu. Jadi aku hanya bisa mengirimmu ke rumah Shen. Kemudian ingin membawamu kembali. Akhirnya kau si serigala mata putih ini. Hanya ada Shen Yu di matamu. Kalau begitu, kau bisa memberitahuku. Akan kuberitahu. Apa sifatmu saat kecil? Apa kau tidak tahu sendiri? Ingin sekali menjauh dariku sejauh mungkin. Jangan salahkan aku. Setiap kali kamu muncul, selalu dengan wajah dingin. Sangat menakutkan. Putri kecilku. Setiap hari tersenyum pada pria lain. Tersenyum lebar. Apa kamu pikir aku masih bisa tersenyum? Lalu, apakah aku tidak bisa menggantinya untukmu? Ceritakan padaku. Bagaimana cara menggantinya?
Hus, jangan bersuara. Kamu sembunyi di seberang dulu. Ted, baik. Aku akan baik-baik saja. Mari kita sembunyi bersama. Ikuti dan pergi. Di mana orangnya? Wanita itu sudah bangun dan melarikan diri. Cari di sekitar. Jangan sampai bertemu polisi. Tidak apa-apa. Masih bilang tidak apa-apa. Jika kamu menangis lagi, aku akan menyelesaikanmu di sini. Binatang buas, putri kecilku. Hanya bisa bahagia setiap hari. Ekspresi menangis ini tidak cocok untukmu. Terlalu jelek. Mereka dikirim oleh siapa? Masih perlu ditanya? Hari ini adalah pertunangan keluarga Zheng dan keluarga Song. Pertunangan. Seluruh bukit ini sudah mereka kuasai. Yang bisa berbuat jahat di sini hanya Zheng Zuye. Namun, tato di tangan mereka terlihat sangat aneh. Segera berikan aku 5 juta. Jika tidak, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Betapa hebatnya keluarga Zheng. Ternyata orang-orang yang menculikku tahun lalu adalah orang-orang yang menyebabkan kematian ibuku. Adalah dia. Yu, apakah Shuangsu sudah ditemukan? Sepertinya, nasib Shuangsu kemungkinan besar buruk. Uang yang saya keluarkan tidak sia-sia. Lalu bagaimana dengan Ting You? Kenapa Ting You belum kembali? Ting You juga belum ditemukan. Telepon juga tidak ada yang mengangkat. Polisi masih mencarinya. Namun, dikatakan, kemungkinan besar buruk. Bagaimana mungkin? Mengapa bisa begini? Yu, tidak ada kabar adalah kabar baik. Kamu harus mencarinya dengan lebih baik lagi. Siapa yang mengatur hal ini? Kamu harus menyelidiki dengan jelas. Tenang saja, saya pasti akan menyelidikinya. Zheng Zuye, segera hubungi bawahannya. Saya ingin tahu keberadaan Ting You. Apa yang kamu lakukan? Mu damai Ren. Jangan membuat keributan. Kakak Ting Zoumu mungkin sudah dimakan oleh binatang buas. Lebih baik kamu ikut denganku. Ting You sudah tiada. Cepat atau lambat akan dimakan oleh keluarga Zheng. Kedepannya, kota Yancheng ini akan menjadi milik keluarga Zheng. Pasti kamu, kan? Pasti kamu yang bermain curang di belakang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ting Zhou yang hebat itu? Bagaimana mungkin dia tidak bisa kembali? Siapa yang bermain curang? Sudah tidak masalah lagi. Yang terpenting adalah, aku kehilangan seorang gadis cantik. Bagaimana kalau begini? Kamu menggantikan Song Shuangsu. Jadilah wanitaku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan kira karena kamu sedikit menarik, kamu berani bertindak semena-mena. Memberi muka tapi tidak tahu diri, ya? Baiklah, hari ini aku akan di depan semua orang. Akan mempermalukanmu. Hahaha, saudara-saudara. Kalian hari ini beruntung. Tunggu sampai aku selesai. Giliran kalian. Kamu gila? Zheng Zuye. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Keluargamu hanya semut yang bergantung pada keluarga He. Ting Zhou sudah tiada. Keluarga Mu kalian tidak ada artinya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa bilang aku sudah mati? Unduh dan tonton lebih banyak. Siapa bilang aku sudah mati? Ting Zhou, kamu tidak apa-apa. Sangat baik, sangat baik. Benar-benar sekumpulan orang yang tidak berguna. Ting Zhou ternyata tidak mati. Kamu masih bebas berkeliaran. Bagaimana mungkin aku bisa mengalami masalah? Lalu apa?
Kamu pasti akan mati cepat atau lambat. Takutnya kamu tidak punya kesempatan itu. Apa maksudmu? Maksudku adalah kamu sudah selesai. He Tingzhou. Aku mengakui keluarga He sangat kuat. Tapi keluarga Zheng juga tidak lemah. Kamu sudah lama ingin membunuhku. Tapi itu lalu apa? Kamu tetap tidak berani. Kali terakhir aku tidak membunuhmu. Itu karena kamu terhadap Shuangsu tidak menyebabkan kerugian yang nyata. Kali ini, semua utang baru dan lama akan dihitung. He Tingzhou, jika kamu berani menggerakkan tanganku, kakekku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan bilang tentang kakekmu. Bahkan kakek buyutmu pun tidak ada gunanya. Keluarga Zheng di permukaan melakukan bisnis yang sah. Namun di belakang melakukan hal-hal ilegal. 14 tahun yang lalu bahkan menculikku. Mengakibatkan kematian ibuku. Semua bukti sudah aku serahkan kepada polisi. Zheng Zuye, kamu sudah selesai. Lalu apa? Jika begitu, ya. Lalu apa yang perlu saya takuti? Seseorang datang. He Tingzhou, apa kamu pikir saya tidak siap? Seluruh Long Xiang Yuan ini. Semua ini adalah milik keluarga Zheng saya. Kamu berani datang sendirian? Tangkap dia untukku. Siapa yang tidak ingin mati, cepat datang ke sini. Zheng Zuye, jangan buang-buang waktu lagi. Apa kamu pikir kamu bisa menangkapku, lalu bisa bebas begitu saja? Baiklah, He Tingzhou. Karena kamu sudah bilang keluarga Zheng saya sudah selesai. Lalu apa yang perlu saya khawatirkan? Lebih baik saya bertaruh semuanya. Zheng Zuye, turunkan senjatamu. Mari kita bicarakan dengan baik. Baiklah, jika kamu sangat peduli padanya. Datanglah ke sini, saya akan menurunkan senjata. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak datang lagi, saya akan menembak. 1、2、3。Mundur. Semua tenang. Mundur. Zheng Zuye, orang-orangmu sudah saya kendalikan. Turunkan senjata. Serahkan dirimu. Lepaskan saya. Shen Yu, saya tahu kamu membenciku. Tapi sekarang saya butuh bantuanmu. Tidak hanya untuk Xiao Jiu. Bahkan karena kamu adalah saudaraku. Bawa pergi. Ting Yao, pergi. Song Shuangsu, semoga kamu mati. Cepat tangkap dia. Ting Yao, senang sekali kamu baik-baik saja. Ada lagi. Maaf. Maaf. Panggil ambulans. Tuan Zheng dan Zheng Zuye sudah masuk. Saat ini, kelompok Zheng dalam keadaan tanpa pemimpin. Ini adalah kesempatan baik bagi keluarga Shen untuk bertindak. Apa kamu tidak ingin mendapatkan bagian? Anggap saja ini sebagai mahar untuk keluarga Shen. Jadi, mahar itu terlalu tidak tulus. Tidak mengeluarkan 1 sen pun. Putri kecil, apakah kamu ingin merusak jembatan setelah menyeberang? Semua kekayaanku ada padamu. Dari mana ada uang untuk keluarga Shen? Ayo, putri kecil. Tanda tangan di sini. Kamu gila. Kamu telah memberikan segalanya padaku. Lalu bagaimana jika aku tidak menginginkanmu? Ini adalah rasa aman yang aku berikan padamu. Xiao Jiu,
Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tunggu aku di mobil. Xiao Jiu, aku dengar Zifeng bilang, yang kamu sukai selalu adalah orang yang menyelamatkanmu saat badai salju. Maafkan saya tidak memberitahumu. Orang itu sebenarnya adalah Ting Zhou. Tidak apa-apa, Xiao Jiu. Nanti aku tetap akan jadi kakakmu. Tentu saja, kamu selamanya adalah kakakku yang paling aku cintai. Xiao Jiu, harus selalu bahagia. Wah, salju turun. Juga tidak tahu apakah Santa tahun ini akan mengirimkan hadiah untukku. Pulang ke rumah dan lihat saja. Tutup matamu. Kenapa? Bukankah kamu ingin tahu? Apakah Santa akan memberikan hadiah? Jangan buka mata ya. Hitung sampai 10. Lalu buka matamu. Tahu tidak? 8, 7, 6, 4, 3. Kakak Ting Zhou. Hi Ting Zhou. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja ini Santa. Datang untuk memberikan hadiah. Lalu Santa, di mana hadiahnya untukku? Putri kecil, menikahlah denganku.